Jumat ya. Minggu sebelumnya itu Pak Bosri ya, itu teman-teman saya yang pakai baju militer itu ya. Itu teman saya, itu satu kuliah dengan saya, sama-sama kami kuliah di India, Sumatera Utara. Nanti siapa tahu ya ada anak-anakku yang keluar dari sini mau ngambil sekolah teologi ya, boleh ya gabung bersama sekolah tinggi teologi Sumatera Utara ya. Nah mereka itu orang Pak Bosri sekarang itu dia pernah mengenalkan diri nggak sama kliennya? Dia itu angkatan udara kan. Nah dia itu pernah dikirim pemerintah Indonesia melalui PBB ya untuk perdamaian bangsa-bangsa ya. Itu orang apa itu orang agak keras itu namanya, tapi sekeras apapun ketika Tuhan yang melembutkan hatinya ya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, kalau berarti dia meninggalkan pekerjaannya dia juga tetap bekerja sebagai angkatan udara, dan dia saat ini masih aktif bekerja ya, masih aktif bekerja Bapak Ibu. Nah, dan juga Pak Haloho, dia itu salah satu pelayanan dia adalah menafsirkan ya, menerjemahkan Alkitab bahasa Indonesia ke berbagai bangsa. Mungkin dia pernah cerita ya, dia salah satu pelayanannya, dan dia menerjemahkan Alkitab bahasa Indonesia itu yang terakhir yang saya tahu dari bahasa Indonesia ke bahasa Nias, dan juga ada bahasa di daerah Pekanbaru, saya nggak ngerti ya, tapi itulah pelayanan dia. Kita bersyukur ya mereka mau melayani kita di tempat ini ya, karena mereka juga orang-orang sibuk itu. Tapi puji Tuhan, ketika saya minta mereka melayani, mereka juga bersedia melayani ya. Hanya anakku ketika mereka melayani harus semangat ya, dan percayalah ya, Tuhan pasti juga memberikan kemenangan bagi dia. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. 25 ya. Kita bisa baca secara bergantian ya. 25 ayat 1 sampai dengan 13. Oke, dapat ya. Sama kita baca ya. Saya baca dulu yang pertama, anakku yang kedua, begitu jalan selanjutnya sampai selesai ya, sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu maaf ya, saya tadi yang ayat pertama ya, lanjut ya ayat kedua ya. Saya terima kasih. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, bersama-sama dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Sedikit dari minyakmu itu, sesama berpelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi mereka sedang pergi ke bersama dengan dia Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, inilah renungan kita pada pagi hari menjelang siang ini ya. Temanya pada pagi hari ini saya ambil jadilah bijak. Nah, kalau kita membaca dari renungan kita dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah di sini di mana firman ini, tulisan ini yang memperkatakan adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus Kristus sendiri ya. Yesus Kristus sendiri dia menceritakan tentang kerajaan surga. Jadi dia katakan apa tadi di ayat 1, kerajaan surga itu seumpama, berarti seumpama itu dia ilustrasikan ya. Dia ilustrasikan seumpama 10 gadis. Nah kita lihat ya di ayat 2, 3 ya. Ada 5 diantaranya gadis bodoh dan 5 yang bijaksana. Nah gadis yang bodoh itu membawa pelitanya dikatakan tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam bulu-bulu. Berarti ada apa? Si gadis yang bodoh ini dia membawa sama-sama membawa pelita ya 10 gadis ini. Tapi yang 5 tidak membawa minyak tambahan di dalam bulu-bulu. Bulu-bulu itu seperti botol gitu ya. Di Yahudi itu memang dikatakan bulu-bulu ya, tempat untuk cadangan minyak ya. Apa nih gadis bijaksana itu membawa apa? Membawa cadangannya. Ya, lain dengan gadis yang bodoh tadi. Nah kita lihat di ayat yang ke-5 dikatakan. Di ayat ke-4 ya dikatakan. Sedang gadis di ayat ke-5. Tetapi karena mempelai lama tidak datang juga mengantuklah mereka lalu tertidur. Nah cerita ini berarti dimulai pada apa? Malam hari, ya kan? Makanya orang kalau malam hari kan pasti menghidupkan pelita. Dimulai pada malam hari dan sehingga pada saat mereka menunggu mempelai, kata tadi kan yang ditunggu itu kan mempelai laki-laki kan di ayat 1 kan? Menunggu mempelai itu tidak datang juga. Dan akhirnya apa? Akhirnya 10 gadis tadi itu baik yang bijaksana maupun yang bodoh itu apa? Tertidur, ya kan? Mereka tertidur, ya. Mereka tertidur dan dikatakan di ayat yang dikatakan di ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kalau orang berseru itu berarti seperti berteriak, ya kan? Gak ada orang berseru itu pelan-pelan suaranya, tapi pasti berteriak. Misalnya kerjaan, gitu kan? Berarti kan berseru. Ini berarti dia mengatakannya dengan suara berseru, berarti agak keras, ya kan? Mempelai datang, songsonglah dia, kan gitu ya. Nah, gadis-gadis itu pun terbangun, ya kan? Datangnya di mana? Ada tengah malam. Berarti kalau tengah malam itu di antara jam 12 ke atas, biasanya jam 12, jam 1, jam 2 ya kan. Nah, ketika mereka terbangun, gadis-gadis yang bodoh ini apa? Kehabisan minyak. Ya, lampunya hampir apa dikatakan? Hampir padam. Lampunya hampir padam dan mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana. Ya kan? Mereka gadis bijaksana, tapi gadis bijaksana ini tidak mau memberi. Dia apa dia katakan? Ya kan? Dia katakan di ayat yang ini ya, di ayat ke-9. Nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu katanya. Berarti kalau kita bagi pun ini nggak selesai gitu loh. Kamu nggak cukup, kamu nggak cukup gitu kan. Ini menandakan apa? Bahwa gadis yang bijaksana ini tidak mau memberikannya kepada gadis yang bodoh itu. Kenapa? Karena nanti nggak cukup gitu loh. Bagian kami ini aja nggak, kalau kami bagikan sama kamu itu nggak cukup. Ya wajar ya, kita kalau bagian kita aja nggak cukup, mana mungkin kita kasih sama orang lain, ya kan? Nah, akhirnya apa? Dikatakan gadis bijaksana ini, pergilah, carilah minyak itu supaya kau mendapatkannya. Ya kan? Akhirnya gadis yang bodoh tadi pergi mencarinya. Tapi ketika dia mencarinya, ya kan, datanglah mempelai laki-laki itu, sehingga apa? Pesta perjamuan. Nah ini tadi kan pesta perjamuan pernikahan ini kan, di ayat 1 dikatakan ya kan, seumpama pesta perjamuan pernikahan. Datanglah mempelai laki-laki itu, berlangsunglah acara pesta perkawinan itu. Dan ketika berlangsung, pintu tertutup. Sehingga ketika pintu tertutup, gadis yang 5 tadi itu, yang bodoh tadi itu mau masuk tidak bisa. Makanya dikatakannya di ayat 11. Kemudian datang juga lah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Nah berarti mereka pengen masuk, ya, pengen masuk, tapi tidak dibukakan pintu. Kenapa tidak dibukakan pintu? Karena sudah ditutup. Nah,
Kalau pintu sudah tertutup, tidak bisa dibuka, apalagi yang menutupnya Tuhan, ya kan? Hanya kita ini harus siap sedia ya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, dikatakan oleh mempelai laki-laki itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan, ya kan? Sakit kan, kita mau masuk nggak dikasih, bahkan dikatakan tidak kenal gitu kan? Nah, katakan ayat ke-13 penutupnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ini perumpamaan ini berbicara tentang apa? Perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga tadi kan? Yesus Kristus mengilustrasikannya seperti apa? Mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Mempelai laki-laki dan mempelai wanita ya, di mana orang percaya adalah mempelai wanita dan Yesus Kristus sendiri adalah mempelai laki-laki, mempelai pria. Makanya Rasul Paulus mengatakan ya di 2 Korintus 1, 2 Korintus 11 ayat 2 bahwa kita ini adalah apa? Pada saat kita sebenarnya kita adalah tunangan Yesus gitu, tunangan Yesus. Yang mana nanti Yesus datang akan menjemput kita sebagai apa? Sebagai mempelai wanita. Kita ini adalah mempelai wanita. Kita ini adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah gerejanya, ya kan? Kita ini adalah gereja Tuhan. Orang percaya itu adalah gereja Tuhan. Makanya dalam Korintus juga dicatat bagaimana bahwa baik tubuh kita ini adalah baik Allah yang kudus, ya kan? Makanya tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Orang percaya itu adalah merupakan apa? Gereja yang hidup. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik tadi. Nah, dikatakan bahwa orang percaya itu adalah mempelai wanita, Yesus Kristus itu adalah mempelai pria. Nah, apa maksudnya ini dengan perumpamaan ini? Ini mengatakan bagaimana kesiapan kita sebagai mempelai wanita, ya. Kita ini tadi kan sudah dikatakan bahwa kita orang percaya adalah mempelai wanita. Bagaimana kesiapan kita sebagai orang percaya, sebagai mempelai Yesus Kristus untuk mempersiapkan diri kita ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang sebagai mempelai pria yang akan menjemput kita. Apakah bagaimana sikap kita? Kita sudah dikasih perumpamaan tadi seperti yang dikatakan Yesus. Ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya. Ketika saya bersaksi, ya, ketika saya di bulan 7 kemarin tuh saya kan memestakan, ini kan anak saya nomor 2 ya. Anak saya nomor 2, yang pertama perempuan dan cuma 1 ya. Ketika pesta itu saya sebelum hari hanya ya di bulan 7 itu saya mempersiapkan semua persiapan untuk pesta perkawinan anak saya. Mulai dari apa? Mulai dari undangan, mulai dari makanan, ya mulai dari pakaian, mulai dari gedung-gedung, semuanya saya persiapkan. Supaya apa? Supaya pada saat hari hanya, pada hari pelaksanaannya saya tidak kalah kabut ataupun tidak kebingungan, ya kan? Kan nggak mungkin ya kita mau pesta, situ kita pesan makanan, situ kita pesan baju, situ kita undang orang juga kan belum tentu mau datang. Tapi harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Nah, makanya ketika tiba hari hanya, puji Tuhan semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Nah, begitu juga lah ketika kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Kita harus mempersiapkan segalanya. Kita harus apa? Siap mempersiapkan diri kita ini sebagai persembahan yang hidup. Roma berapa itu? Roma 12 ayat 1, coba baca dulu. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 saya. Coba, Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah dia. Kepada yang sejati. Nah, itulah dia persiapan kita. Kita mau persembahkan apa? Tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Nah, ketika apa? Ketika nanti datang Yesus kedua kalinya menjemput kita, kita ini siap sebagai mempelai kerajaan surga. Nah, dikatakan kita ini dipersiapkan, saat ini kita dipersiapkan menjadi apa? Menjadi perawan suci bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Bagaimana itu? Apa itu
ya. Coba sama-sama kita baca. Mazmur 111 ayat 105 ya. Mazmur 111 ayat 105 apa? Udah ada yang bawa dapat? Silakan baca. Mazmur 119. Nah, ya, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Amin. 119 ini banyak ayatnya ya, sampai 121 ayatnya. Nah, ini sering kan dibacakan? Nah, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Nah, kalau kita kehabisan minyak berarti apa? Pelita kita apa? Padam. Sementara kita kan membutuhkan pelita, ya kan, di dalam kehidupan kita. Kita Mazmur mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan kalau tidak ada pelita kita, kalau padam minyak kita tadi, ya kan? Dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang jalan bagi jalan-jalan kita. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah hidup di dalam firman Tuhan sehingga kita tidak kehabisan minyak? Sehingga apa? Pelita kita tidak padam ya. Minyak juga berbicara tentang apa? Minyak juga berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, pengurapan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Orang bisa bersaksi, kenapa? Karena ada pengurapan Roh Kudus. Saya bisa berdiri di sini berbicara tentang firman Tuhan bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya bukan karena kepintaran saya ya, tapi karena ada pengurapan. Saya tidak bisa berkata-kata tentang firman Tuhan apabila tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Makanya banyak orang tidak bisa berani berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bergaul karib dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Nah, untuk mendapatkan pengurapan itu, tadi kan sudah saya katakan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan supaya tidak apa? Berhenti pengurapan Tuhan itu. Nah, iya, dengarkan saya dulu ya, loh. Ya, jadi pelita kita tidak akan pernah padam ketika apa? Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam perumpamaan ini ya, Tuhan Yesus menekankan bagaimana cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bodoh ini tadi, dia adalah orang yang percaya, ya, yaitu disumpama seperti orang percaya. Karena apa? Karena ada pelitanya kan, ada pelitanya, sama-sama punya pelita, berarti sama-sama orang percaya. Masalahnya di mana? Masalahnya dia tidak mempunyai persiapan untuk apa? Untuk menyediakan supaya minyaknya tidak padam seperti kita lah. Kita percaya, tapi besok nggak percaya. Bukan berarti orangnya sum-sum kuku ya. Kita Wahyu mengatakan orang yang sum-sum kuku akan memuntahkan kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau itu. Nah, bagaimana dengan gadis yang 5 gadis bijaksana ini tadi? Mereka ini yang melakukan apa? Melakukan persiapan dalam menantikan Tuhan. Berarti dia hari 5 hari selalu berjaga-jaga di dalam doanya, berjaga-jaga di dalam doanya. Nah, coba baca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 ya. Agak kuat baca ya, biar kita tahu ya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dikatakan di sana, hidup juga harus menjadi orang yang arif. Arif itu sama dengan orang yang bijaksana, sama dengan perempuan yang 5 bijaksana tadi kan. Pergunakanlah katanya apa? Waktumu, karena hari-hari ini dikatakan apa? Jahat. Ya kan? Kenapa dikatakan hari-hari ini jahat? Karena kau tidak mempergunakan waktumu. Untuk apa hidupmu kalau hanya untuk sia-siaan aja? Ya kan? Tengoklah. Nah, harusnya semasa-masa kamu ini kamu bisa menikmati pendidikan, ya di sekolah, bisa menikmati kebebasan. Nah, tapi kenapa? Karena kamu tidak mempergunakan waktu yang ada. Akhirnya apa? Kamu harusnya sekolahnya sekolah khusus kan di sini kan? Nah, di sekolah khusus supaya apa? Supaya nanti kamu di luar sana bisa mempergunakan hari-harimu lebih baik, ya kan? Karena dikatakan hari-hari ini jahat. Ayat 17 tadi dikatakan apa coba?
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi sadarlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh katanya kan. Jangan sama seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu masalahnya sekarang anak-anakku. Karena kita mau di dalam kebodohan. Orang bodoh itu makan orang siapa? Orang bodoh itu makan orang pintar. Jangan mau jadi bodoh. Bagaimana supaya tidak bodoh? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mengerti, katakan apa tadi di ayat yang terakhir, di ayat 17 yang terakhir. Dikatakan mengertilah kau kehendak Tuhan. Nah, tidak ada orang bodoh itu ya hidupnya sukses ya. Yang ada kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang bijaksana, apalagi dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita saat ini ya? Apakah kita ya sudah mengambil posisi menjadi orang yang bijaksana ya, seperti yang dikatakan oleh Efesus ini tadi? Apakah kita sudah menggunakan hari-hari kita dengan arif dan bijaksana? Tadi tema kita jadilah bijak, ya kan? Apakah kita sudah bijaksana menggunakan hari-hari kita, menggunakan kesempatan yang ada pada kita? Jangan ya kalau ada ibadah ya, kadang-kadang kan gitu ya, kalau ada ibadah di gereja, marende gitu kan, lagu nyanyi kita itu kuat-kuatnya. Ya, ada saya lihat ya, ini kesaksian juga, ini kisah nyata ya, saya mau ceritakan siapa orang. Ada bapak-bapak ya, dia nyanyi, kalau dia nyanyi di gereja itu, dia mau selalu ke depan. Mie itu pun kan mie-nya kan kalau di gereja kan kalau 10 orang yang nyanyi kan nggak mungkin lah 10 mie-nya kan, dikasih 3. Bapak ini selalu ambil mie, dia nyanyi ke depan. Kan? Nyanyilah dia bersama teman-temannya ya, nyanyi dia. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dia antusias sekali nyanyi ya kan, suaranya itu pun menggugah ya. Tapi sudah siap nyanyi, giliran renungan firman, nah dia keluar, ambilnya rokoknya, bawa jadi gimana? Kalau nyanyinya kan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, sampai di rumah, nah dimakinya istri, dasar kau memang istri bodoh kok. Bagaimana? Apakah hidup ini kesempatan? Apakah hidup kita ini melayani Tuhan? Apakah kesaksian kita itu kita lakukan? Tujuan kita itu menjadi kesaksian hidup kita? Coba renungkan. Apakah kita sama dengan bapak-bapak ini tadi? Ya, kita menjadi angkat tangan. Ini tahun pembebasan, kita mau dibebaskan, tapi kita masih dalam ikatan. Kita masih mau dalam belenggu dosa. Macam mana kita mau dibebaskan? Bukan terbebas. Saya berbicara bukan terbebas dari penjara ini ya. Terbebas dari keterikatan dosa kita. Sudahkah kita merdeka? Baru kita kan melaksanakan kemerdekaan kan? Ya. Baru kita melaksanakan kemerdekaan. Orang merdeka itu adalah orang yang bebas dari apa? Dari dosa-dosanya. Nah itu sebenarnya kemerdekaan itu. Ketika kita tidak lagi menjadi budak dosa, ya. Jangan kita katakan ini tahun pembebasan, tapi sudah keluar kita diikat lagi sama dosa. Nah, jumpa lagi dengan Tuhan kita simbolan. Keluar kau, ayo ada sana sini. Oh jadi mana? Masuk lagi kita sekolah lagi kita sini 4 tahun ya kan? Kan pertamanya ya kan? Jadilah anak ya bijak ya. Jadi bisa ya kawan kita itu bisa kita layani. Kita bilang aja gini, oh iya di mana kita ketemu kan? Di sana di warungnya Bude misalnya juga. Bawa Alkitab ya kan? Alkitab kan? Bacakan sama dia. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Macam mana menurut kau? Menurut kau macam mana firman Tuhan? Bahas firman Tuhan sama kawan kau yang tadi itu. Jangan kau bilang, gimana? Apa yang kita kerjakan? Apa tugasku? Apa kode kita? Kan itu enggak jangan seperti itu. Karena akhirnya dia akan mulai ngajak kau. Karena saya asal datang kau dia asal dipanggilnya dia dan bawa Alkitab dan layani dia kan. Terakhirnya para kalian itu sudah anak Tuhan dia rupanya. Jadi firman Tuhan ini senjata kita untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena kan saya sering mengatakan iblis itu sama dengan singa yang mengaum-ngaum, yang mau menerkam kita. Makanya jangan bodoh. Ya
jadilah bijak seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, apakah bijaksana itu? Ya. Bijaksana itu ya, bijaksana itu adalah ketika kita apa? Ketika kita tadi dikatakan dalam Efesus, ketika kita arif, kita teliti, kita hati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Ya, omongan teman kita ini pun harus kita teliti, harus kita hati-hati menyikapinya. Ya, kemana dia membawa aku? Ke jurang kah? Ke tepi jurang kah? Atau setengah jurang? Atau sudah ke jurang? Sehingga ketika aku mau ditolong pun tidak bisa lagi aku ditolong. Harus hati-hati, itu orang yang bijaksana. Nah, tapi kalau orang yang nggak bijaksana, ya itu tadi lah. Mula-mula kan ke pinggir jurang, lama-lama setengah jurang, lama-lama ke jurang, ya kan? Nah, kalau orang yang bijaksana, dia selalu arif, dia selalu teliti, dia selalu hati-hati, ya, dan bertindaknya pun hati-hati. Itulah orang yang bijaksana. Dan bijaksana ini, sekalipun orang berpengetahuan tinggi, ya, punya ilmu tinggi, mau sampai profesor pun, belum tentu orang bisa mendapatkan bijaksana kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya kan banyak ya orang-orang intelektual itu ya. Nah, banyak kan mereka terjerat dengan berbagai-bagai kejahatan. Karena apa? Karena tidak hidup seturut dengan kebijaksanaan, tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan tadi kan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Orang-orang pintar sana pun, orang-orang berpengetahuan sana pun banyak yang melakukan kejahatan. Jadi gak ada, jadi jangan juga kamu kecewa. Kamu yang pada saat ini mungkin saat ini sedang disekolahkan di sini, harus sekolah di sini supaya lebih apa? Supaya lebih jadi lebih bijak, ya, supaya menjadi lebih bijak. Jadi keluar dari sini nanti menjadi anak yang bijak, bukan menjadi ya anak soleha, ya sudah harus ya menjadi anak yang bijak. Jadi kalau apapun nanti perkataan orang di luar sana, kamu bisa apa? Menyikapinya seturut dengan firman Tuhan, bisa menyikapinya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa dikatakan Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Nah, coba baca Yosua 1 ayat 8, itu yang di belakang, coba baca sekali. Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8. Siapa yang di belakang yang baju merah? Janganlah kamu berkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dikatakan kalau engkau merenungkan melakukan firman Tuhan, dikatakan engkau akan bertindak hati-hati. Sesuai nggak dengan Mazmur 109 tadi? 119 tadi atau 5. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berarti kita bertindak hati-hati. Orang yang bijaksana itu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, itulah orang yang bijaksana. Tidak pernah tidak berhasil dan tidak beruntung jalan-jalannya. Nah, sekarang yang menjadi ya pertanyaan bagi kita, atau yang menjadi pedoman bagi kita, bagaimana ya menjadi orang yang bijaksana menurut Alkitab, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab? Yang pertama adalah Alkitab mengajarkan kita itu harus apa? Takut akan Tuhan. Amsal berapa itu? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Orang siapa yang menghina? Orang bodoh kan yang menghina hikmat dan apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, kita itu menghormati Tuhan, gentar ya untuk melakukan yang tidak baik, takut kita untuk melakukan dosa. Itu artinya takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan kita tidak melakukan yang namanya dosa, ya. Makanya anak-anakku ya, kalau nanti keluar sana ya, siapa yang mau keluar ini ya, saya sampaikan ya. Kalau kau punya gadget, jangan yang kau buka YouTube itu tentang apa? Tentang yang jahat-jahat, misalnya ya. Atau kadang-kadang YouTube ini pun mau juga ya sering-seringan wanita-wanita yang nggak benar ataupun tentang hal-hal yang tidak baik kan. Abaikan, ya. Ingat Yusuf kan ketika dia mengabaikan panggilan si tante Potifar kan, akhirnya apa? Dia tidak terjumus
tidak perlu apa? Membaca firman Tuhan, sehingga apa? Kita takut dan gentar untuk melakukan yang tidak benar, ya kan? Yang kedua adalah orang yang bijaksana harus mempunyai hati melekat akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Nah, orang yang bijaksana itu harus hatinya itu harus melekat kepada Tuhan dan mencintai firman Tuhan, ya kan? Merenungkan firman-Mu siang dan malam, memegang perintah-Mu dan melakukannya. Jadi sesungguhnya menjadi pelaku firman Tuhan itu lebih baik, ya kan? Sekalipun kau selalu mendengar, tapi kalau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, itulah bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan, ya kan? Pernah mendengar cerita Raja Salomo? Raja Salomo adalah orang yang penuh hikmat, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Dikatakan Tuhan tidak ada sesudah dan sebelum Raja Salomo yang paling bijak. Tapi tengok di ending kehidupan Raja Salomo, dia jatuh ke dalam dosa. Di mana dia apa? Menyembah berhala dan mengawini perempuan-perempuan yang tidak sebangsa dengan dia, sehingga apa? Sehingga dia jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Makanya dikatakan tadi kan di ayat yang terakhir kan, dalam bacaan kita Matius 25 ayat 1-3, pintu itu sudah tertutup. Siapa yang menutup pintu itu? Tuhan yang menutup pintu itu. Jadi pintu kalau sudah ditutup Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Nah, pintu kalau sudah dibukakan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Makanya hati-hati, jangan keraskan hatimu. Dikatakan jangan keraskan hatimu ketika apa? Ketika Tuhan memanggilmu, ketika Tuhan melawatmu, ya kan? Supaya apa? Supaya pintu itu tidak tertutup bagimu. Bagaimana caranya? Melekatlah terus kepada Tuhan. Melekatlah terus kepada Tuhan. Sama seperti siapa? Sama seperti Henok, sama seperti Nuh, ya kan? Henok itu bergaul karib dengan Tuhan. Pernah saya sampaikan di sini kan, selama 350 tahun, sehingga dia matinya secara apa? Secara rapture, ya, naik. Siapa yang mau apa? Maksud saya bukan mati, dia naik ke surga itu tidak melalui kematian. Siapa yang mau sampai ke surga tidak melalui kematian? Mau kan? Saya juga mau, saya juga rindu tidak melalui kematian. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah bergaul karib dengan Tuhan? Ya, ada saatnya nanti loh rapture itu datang. Dan firman Tuhan dalam kitab Wahyu mencatat seperti itu. Ya, penyiksaan akan datang, rapture akan datang. Nuh juga bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Nuh tidak ikut dalam air bah, ya kan? Ayub juga melekat dengan Tuhan, sehingga ketika Ayub hidup di dalam kesengsaraan, dia dilupakan Tuhan, hidupnya penuh dengan, akhirnya hidupnya penuh dengan kelimpahan. Nah, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa ya menjadi inspirasi kita. Nah, untuk apa? Untuk kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, untuk kita hidup bijak dengan Tuhan. Bayangkan siapa yang gak sakit hati, ya kan? Kita ya sebagai orang percaya ya, ketika Tuhan datang, dikatakan Tuhan sama kita, aku tidak mengenal engkau. Coba kalau misalnya bapak kita mau begitu seperti sama kita, datang kita ke rumah, kapan kau datang? Aku gak kenal sama kau. Sakit hati kita kan? Itu juga lah. Kita ketika Yesus datang, kan Yesus itu bapak kita kan? Dia kita bilang sama kita, kita bilang Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kita bilang kan? Dia bilang ya, siapa kau? Aku tidak mengenal engkau. Kata Tuhan sendiri. Akhirnya apa? Kita tidak masuk dalam bagian mempelai wanita Tuhan. Kita masuk dalam apa? Masuk ke dalam kematian yang kekal. Bayangkan aja ya, panas saja di dunia ini kita nggak tahan. Apalagi nanti panas di dalam kekekalan. Makanya ya bersyukurlah ya, untuk apa? Untuk kita bisa tahu siapa Tuhan itu, siapa juru selamat kita. Ya, bersyukurlah kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kalau nggak, tidak ada di antara kita ini yang selamat. Saya juga tidak selamat kalau saya tidak mengenal Yesus. Amin. Kalau saya tidak hidup di dalam Yesus. Kenapa? Karena darahnya sudah dicurahkannya bagi kita. Kita sudah lunas dibayar dengan darahnya. Makanya jangan sia-siakan kematian Yesus Kristus itu sendiri ya. Nah, yang ketiga, bagaimana menjadi orang bijaksana menurut Alkitab? Kebijaksanaan itu bukan berasal dari kepandaian. Tadi sudah saya katakan kan, bukan berasal dari kepandaian manusia, tapi berasal dari Tuhan ya. Kepandaian bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah tadi ya, untuk kita hidup takut akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sekarang yang
saya mau bertanyakan sama anak-anak, maukah kita menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga engkau mau keluar dari sini, hidupmu berarti. Ya, hidupmu berarti. Ya. Engkau mau menggunakan kesempatan yang dikasih Tuhan. Ya. Ya, ada orang kan gitu ya, ada perumpamaan seperti ini ya. Ada seorang naik ke atas pohon kelapa. Ketika dia turun, dia bingung, gimana ya nanti kalau aku turun jatuh nggak ya? Dia bilangnya sama Tuhan, Tuhan, aku mau turun, tuntunlah aku, kata sama Tuhan kan. Kalaulah aku sampai di bawah, aku akan mempersembahkan hidupku sama kepadamu. Turunlah dia pelan. Sampai di tengah jalan, di tengah dia bilang ini, Tuhan, terima kasih lagi Tuhan, tuntunlah hidupku. Aku akan membayar ngajarku. Dia ngajar janjinya kan. Sampai di bawah, ternyata dia selamatlah dia kan. Dia tidak apa? Tidak membayar ngajarnya tadi, tidak mau mengikuti Tuhan. Nah begitu mungkin doa-doa anak-anakku selama ini. Tuhan, keluarkanlah aku dari tempat ini. Biarlah aku lepas dari tempat ini. Keluar aku dari sini nanti. Aku mau melayanimu. Aku akan menjadi anak yang baik. Sampai di luar sana, nah kita kembali kepada keubangan kita tadi, kembali ke dalam hal-hal yang tidak benar tadi. Nah ada satu ilustrasi ini terakhir ya dari apa saya ini ya, dari sharing firman Tuhan saya belajar berjalan. Ada ilustrasi seorang bapak. Seorang bapak ini mempunyai 2 anak laki-laki. Nah dikatakannya kepada 2 anak laki-lakinya ini ya, sebelum dia meninggal dia berkata seperti ini, saya memberikan uang kepadamu anakku, gunakanlah ini sebagai modal usahamu ketika nanti engkau mau berusaha, kata si bapak kepada kedua anaknya laki-laki. Nah, nggak lama sesudah ayah bapaknya ini berpesan, meninggallah bapaknya ini. Si anak pertama tadi sudah menerima uang untuk modal usaha. Oh maaf, sebelum bapaknya meninggal dia bilang begini, kalau engkau menggunakan uang ini, kata bapaknya, gunakanlah uang ini dengan baik. Tapi syaratnya jangan engkau keluar dari rumah kena matahari. Jangan engkau keluar dari rumah ini kena matahari, kata si bapak ini tadi sebelum dia meninggal. Jadi gak lama sudah anak ini meninggal, sudah bapaknya ini berpesan, meninggallah bapaknya ini tadi. Nah, anak pertama mengambil uang itu, memakai uang itu untuk modal usahanya. Tadi kan pesan bapak apa? Keluar jangan kena matahari kan? Nah, keluarlah anak ini kan dengan apa? Menggunakan payung. Pergi dia ke tempat usahanya itu dengan menggunakan payung. Pulang lagi dia ke rumahnya menggunakan payung, kan? Usaha ini sudah berjalan tapi tidak berhasil, malah bangkrut. Nah, inilah anak yang pertama, tipe anak yang pertama. Tipe anak yang kedua, dia tadi kan pesan bapaknya apa? Keluar dari rumah jangan kena matahari. Tipe anak yang kedua, dia keluar pagi-pagi buta, matahari belum keluar, ya kan? Keluarlah dia mengelola uang tadi dengan usahanya. Nah, pulang dia malam hari, kena matahari nggak? Enggak kan? Pulang lagi dia ke rumah tidak kena matahari. Begitulah setiap hari yang dilakukan anak yang kedua. Nah, usaha anak yang kedua ini apa? Berhasil, bahkan lebih maju, lebih baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba, gimana bedanya? Sama-sama mereka keluar. Anak yang pertama tadi keluar juga menggunakan payung supaya katanya tidak kena matahari. Anak yang pertama tadi dia keluar itu suka-suka dia, ya kan? Kata bapakku yang penting kan nggak kena matahari, pakai payung lah aku. Mau jam berapa aku keluar, mau jam berapa aku pulang. Akhirnya apa? Usahanya tadi apa? Berantakan. Dia tidak tekun apa melakukan usahanya itu karena apa? Suka-suka dia melakukannya kan? Dia kapan dia mau pergi, kapan dia mau pulang. Nah, sedangkan anak kedua tidak. Dia taat, dia tertib sesuai dengan pesan bapaknya tadi. Dia kerja dengan sungguh-sungguh dari pagi sampai petang, sampai malam. Sehingga apa? Sehingga usahanya tadi itu berhasil. Dia tekun mengerjakan pekerjaannya. Dia tidak kena matahari juga kan? Tapi anak yang kedua ini berhasil. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh, dia tekun dalam mengerjakannya. Tidak sama seperti anak yang pertama. Dia tidak bijaksana. Dia ini tipe orang yang bodoh, ya. Dan anak yang kedua adalah tipe orang bijaksana. Dia tekun. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tekun sungguh-sungguh, kita akan berhasil dan beruntung, ya. Nah, inilah ilustrasi yang saya sampaikan kepada anak-anak, ya.
ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, tekunlah melakukannya. Setialah terus, berimanlah terus kepada Tuhan, sehingga engkau apa? Sehingga engkau lebih bijaksana dan engkau akan semakin berhasil dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi tadi ada yang lagu permintaan kita. Selalu tolong tuh. Hah? Semangat selalu berhenti. Musim akan selalu. Ada yang mau didoakan boleh ditulis atau disampaikan kepada saya nanti. Saya doakan. Sampai
Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami yang ada di tempat ini, mulai dari apa sampai dengan pegawai yang ada. Kau jamah hati dan pikiran mereka untuk lebih lagi melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Merawat anak-anak ini, melayani anak-anak ini dengan segenap hati beri kekuatan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati semua pun apapun yang mereka kerjakan, sehingga mereka berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu Bapak yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dalam pakai terus hamba-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kemenangan bagi kami. Berkati juga organisasi Tuhan yang pada saat ini Tuhan memberikan pelayanan bagi-Mu Tuhan, untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan Tuhan. Berkati anak Tuhan Tuhan Abraham, sehingga Tuhan memakai dia di dalam setiap kegiatannya, dalam kuliahnya, dalam setiap organisasi yang dia ikuti. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah dari tempat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyatukan kami dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Betul, biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Anak-anakku dan kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita mengadakan hati dan pikiran kita ke surga. Kita mengangkat tangan kita memohon perlindungan dan berkat daripada Allah Bapa. Kasih setia daripada Allah Bapa, itulah yang akan memberkati kita. Keselamatan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, itulah yang akan menyertai dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan menyertai di dalam Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini, esok bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom.